Halo semuanya, di sini saya Yasef Hatam akan menjelaskan tentang kode-kode yang saya buat untuk mencari atau melakukan analisis dan visualisasi data sederhana. Nah, di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle. Bisa dilihat di sini nih, ini adalah link dari datasetnya itu. Dan juga saya di sini menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menganalisis dan memvisualisasikan data tersebut. Nah, pertama-tama di sini saya mengimport library yang saya gunakan, library Python untuk melakukan pengolahan dan visualisasi data ini. Nah, di sini saya mengimpor library Pandas untuk eh, mengolah data. Juga saya menggunakan library Scikit-learn dari dot linear model untuk mencari linear regresi. Juga saya menggunakan library Matplotlib untuk memvisualisasikan data. Nah, setelah mengimpor library-library yang dibutuhkan, di sini saya menggunakan eh, modul Panda tadi, yang PD ini, import Panda SPD, untuk membaca file dari datasetnya itu sendiri. Nah, dataset di sini berupa file .csv dengan judul student habits performance.csv. Nah, setelah membuat variabel untuk membaca dataset ini, saya menyiapkan variabel X serta variabel Y yang akan saya analisa. Di sini saya mendeklarasikan variabel X dari df dataset ini yang sudah dibaca berdasarkan kolom study hours per day, atau bisa dibilang kolom jam belajar per hari siswa. Nah, untuk variabel Y sendiri di sini berupa kolom exam score atau nilai ujian. Nah, di sini bisa dilihat bahwa variabel X deklarasinya itu menggunakan dua kurung, kurung seperti ini. Nah, artinya di sini untuk variabel X atau variabel jam belajar itu kita harus membuat variabelnya itu sebagai data frame, bukan sebagai series. Nah, jika kita membuat variabelnya dengan kurung sebanyak satu, ini bisa dibilang ini hanya series. Dan ini menjadi data frame. Nah, setelah itu saya mencari statistik dasar dari kedua variabel X dan Y. Menggunakan sintaks seperti ini. Pertama kita membuat variabelnya. Misalkan kita ingin mencari mean dari X. Kita namakan mean X sama dengan X eh, dengan ininya nih. Study hours per day dot mean terus eh, kurung buka dan kurung tutup. Nah, dilanjut untuk median dan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi kita menggunakan .std. Nah, untuk variabel y juga sama, mean, median, serta std atau standar deviasi. Bedanya di sini, untuk mean tidak mencantumkan kurung dengan nama kolomnya. Kenapa seperti ini? Karena ketika deklarasi variabel awal di sini untuk x menggunakan dua kurung, tetapi untuk y hanya menggunakan satu kurung. Nah, tujuan dari perbedaan ini nanti akan tujuannya itu untuk regresi linear. Nah, jika variabel x-nya tidak dibuat seperti ini, nanti regresi linearnya akan berbeda atau tidak sesuai. Nah, setelah kita melakukan statistik dasar, mencari nilai-nilai median, median serta nilai-nilai mean, median serta standar deviasi, kita lanjut dengan membuat model regresi. Nah, di sini saya menggunakan dari library Scikit-learn. Yang pertama kita membuat variabel model dengan fungsi dari linear regression dari Scikit-learn ini. Kemudian kita melatih model tersebut untuk dua variabel X dan Y.
Setelah melatih ini dengan model .fit ini, kita lanjut ke mencari nilai prediksi dari Y. Dengan sintaks, nama variabel sama dengan model.predict dan nilai X-nya atau nilai jam belajarnya. Setelah itu, kita mencari nilai intercept dan slope menggunakan sintaks seperti ini. Nama variabel, di sini saya menggunakan nama intercept sama dengan model dot intercept dengan underscore. Nah, untuk slope atau kemiringan, di sini sintaksnya adalah nama variabel. Di sini saya menggunakan nama slope itu sendiri sama dengan model dot coef atau koefisien dengan kurung siku angka 0. Maksudnya di sini adalah koefisien model untuk nilai X sama dengan 0 atau nanti ada tambahan selanjutnya. Nah, setelah itu kita membuat dashboard atau visualisasi data. Maaf. Di sini saya menggunakan subplots karena di sini saya akan membuat dashboard. Jadi semua visualisasi datanya akan ditampilkan dalam satu Windows. Nah, di sini saya menggunakan subplots dengan ukuran X2 dan Y-nya 2 serta ukuran feed-nya atau ukuran nanti ukuran tiap tabelnya itu adalah 12 dan 8 dengan fig.subtitle atau nanti judul dashboardnya itu adalah dashboard analisis regresi linear. Kemudian saya memvisualisasikan statistik deskriptif yang tadi ini, yang statistik dasar menjadi tabel. Nah, di sini pertama-tama saya melakukan deklarasi untuk aksis atau untuk tabel di koordinat 0,0 ya. Artinya ini kan koordinatnya 2 dan 2. Maksudnya itu ada dua nilai, X dan Y. Nah, nilainya sendiri ini dimulai dari 0. Jadi 0,0 itu berarti ada di kiri atas. Nah, di sini axis of maksudnya di sini kita menghilangkan eh, koordinat X dan Y untuk si tabelnya sendiri posisinya. Kan karena tabel itu tidak memerlukan koordinat X serta Y, hanya berupa kotak-kotak. Nah, jadi saya membuat kode seperti ini untuk menghilangkan nilai X dan Y di koordinat 0,0. Nah, di sini untuk tabel datanya saya membuat nested list, jadi ada list di dalam list. List yang pertama itu adalah untuk judul-judul tabelnya, ada variabel, mean, median, serta standar deviasi. Nah, untuk list yang kedua itu dimulai dari jam belajar, yang terdiri dari mean, median, serta standar deviasi. Selanjutnya dilanjut dengan nilai ujian berupa mean, median, serta standar deviasi juga. Setelah itu saya mengedit atau menyetel tabelnya itu seperti ini. Nah, untuk baris 44 ini, nah ini digunakan untuk membaca atau ya membaca nilai tabel data ini agar dimasukkan ke tabelnya sendiri. Menggunakan sintaks seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya melakukan konfigurasi atau penyetelan untuk tampilan-tampilan tabelnya itu seperti ini. Dari scale atau ukuran tabel dan auto set font size agar saya bisa menyetel font size atau ukuran font si tabel itu dan saya mendeklarasikan ukurannya serta di sini saya mengedit atau melakukan styling pada setiap sel yang ada pada tabel tersebut berupa garis pada selnya serta font size untuk selnya dan ini ada conditional statement if key 0 sama dengan 0 maksudnya di sini adalah untuk setiap header pada tabel maksudnya header itu yang ini variabel mean, median, dan standar deviasi dilakukan styling seperti ini untuk face color atau warna selnya itu putih serta
font stylenya itu adalah bold atau nanti akan menjadi font style yang tebal. Nah, untuk titel atau judul dari tabelnya itu adalah statistika deskriptif. Nah, dilanjut ke visualisasi untuk regresi. Di sini menggunakan scatter dan plot pada matplotlib. Nah, untuk koordinatnya sendiri adalah di 0,1. Artinya, nanti data visualisasi regresi ini akan ada berada di atas sebelah kanan. Kan tabelnya itu tadi ada di 0,0 atas sebelah kiri. Nah, untuk visualisasi regresi ada di 0,1 atau atas sebelah kanan. Nah, di sini untuk scatter atau penyebaran datanya itu saya warna menggunakan variabel X dan Y serta warna biru dan styling seperti ini. Nah, untuk plotnya atau garis kemiringannya nanti saya menggunakan variabel X dan prediksi dari Y. Serta warnanya itu berwarna merah dengan style seperti ini. Nah, untuk label X-nya sendiri dinamai dengan jam belajar per hari serta label Y dengan nilai ujian. Nah, untuk judul dari visualisasi ini diberi judul regresi linear, jam belajar versus nilai. Nah, setelah itu saya akan menambahkan teks persamaan regresi. Maksudnya menambahkan hasil dari teks dari regresi tersebut. Karena rumus dari regresi linear adalah Y sama dengan intercept ditambah slope dikali X. Nah, di sini teksnya itu adalah Y sama dengan intercept, nilai intercept yang tadi telah saya cari menggunakan variabel ini, serta nilai slope dengan X. Nah, di sini adalah styling untuk teksnya sendiri nanti yang akan ada di tabel dari scatter plot ini, seperti ini. Dan AXS.legend ini agar si label-label ini, yang label regresi dan label data asli ini akan ditampilkan di tabelnya itu nanti. Setelah itu saya memvisualisasikan histogram Y. Y di sini adalah distribusi nilai ujian. Nah, di sini menggunakan .his dengan styling seperti ini. Warnanya merah keorenan serta warna uh, outer atau warna bordernya itu akan berwarna hitam dengan judul distribusi nilai ujian dan label X nilai serta label Y-nya frekuensi. Nah, untuk histogram X atau histogram jam belajar seperti ini hampir sama seperti Y, hanya beda di warna serta titel dan label-label X dan Y-nya. Nah, kemudian setelah itu saya menyetel font dari si dashboardnya tadi akan menggunakan font Dejavu Sans. Serta saya di sini membuat sintaks plt.type layout. Artinya saya menyetel layout untuk setiap setiap tabelnya agar tidak terlalu rapat. Agar si nanti judul dari setiap tabelnya itu tidak bertabrakan dengan tabel yang ada di atasnya. Nah, kemudian saya juga menyetel layoutnya dengan subplot adjust agar lebih mudah dilihat agar tidak ada eh, saling menabrak antar tabel. Setelah itu saya menggunakan plt.show untuk menampilkan eh, visualisasi data yang telah saya kode ini. Nah, setelah selesai, kita coba lakukan running. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sebentar, kita kecilkan terlebih dahulu. Tapi nggak kelihatan ya. Kita besarkan saja. Nah, ini hasil dari kode yang telah tadi saya buat. Bisa dilihat di sini ada judul dashboard serta visualisasi tabel dengan setiap header dari setiap kolomnya itu berwarna abu-abu dan fontnya itu bold atau tebal.
Nah, di sini ada tabel dari scatter plotnya dengan scatter dan plot serta nilai regresi yang intercept ini. Nah, ini adalah intercept, ini adalah slope-nya, ini adalah visualisasi histogram distribusi untuk jam belajar dan nilai ujian. Nah, untuk analisis data ini akan ada di video yang terpisah dari video ini. Oke, cukup sekian video saya kali ini. Sekian dan terima kasih.